kamu lagi dengerin podcast PKPK, pamer karya punya kita. Luar biasa hari ini. Ya, Risna hari ini nggak sendiri karena Risna ditemenin sama Bapak dosen. Tapi kalau di sini kita panggilnya Abang dosen. Boleh. Silakan perkenalkan dirinya, Bang. Oke, selamat gini hari. Nama saya Parlin. Sehari-hari saya sebagai dosen di Universitas Lancang Kuning, dosen desain interior. Tapi juga berpraktek desain interior dan berkesenian juga. Gitu kira-kira. Sekarang sedang studi tentang museum. Museum. Berarti ini studinya S3 ya? Ya. Di mana tuh, Pak? Di ITB. ITB. Yes. ITB. Sok gaul. Maaf ya. Oke. Jadi dengar-dengar ini kayaknya Bapak dosen kita sedang ada project ya. Boleh diceritain nggak sih projectnya apa? Terakhir itu project kita bareng sama ikut workshop ya. Ikut workshop bareng sama Yayasan Sikuk Luang di non-blok ekosistem. Kemarin kita ikut ada workshop, ada pelatihan, ada workshop, ada menghasilkan karya gitu. Jadi kita itu kemarin itu tentang Pekanbaru ya, tentang Pekanbaru berkarya. Kebetulan nih saya ambil yang sesi majelis Cipta Rupa namanya. Cipta Rupa itu berarti bikin karya seni rupa gitu. Jadi ada beberapa masalah, ada seni musik, ada seni tari, performance art dan lain-lain. Dan lain-lainnya. Nah, latar belakang dari proyek ini apa nih Pak? Boleh diceritain sedikit mungkin? Kalau penugasan dari workshop itu kita kan disuruh bikin sebuah karya, bukan bikin karya ya, intinya mencari konsep karya seni rupa yang ekologi itu kayak mencari hal-hal yang yang sering muncul di kota kita gitu untuk dijadikan karya gitu. Dan dari kemarin itu beberapa keyword muncul, salah satunya yang tertarik buat kami itu, kelompok kami itu kebakaran hutan yang memang jadi langganan, habis itu ada banjir, sampah dan panasnya Pekanbaru sih sebenarnya itu kayaknya luar biasa sih gitu. Itu apanya ya, latar belakangnya sih ada itunya gitu. Nah, terus akhirnya kita fokus ngambil kebakaran hutan deh gitu, kebakaran lahan gitu. Nah, jadi dari kebakaran hutan ini nih yang menjadi proyek utamanya tuh pengennya jadi apa nih nantinya Pak? Jadi kan karena seni rupa, jadi kita diharapkan ada rupanya gitu ya, secara visual gitu ya. Jadi kemarin itu mencoba bentukan kayaknya kemarin kita bener-bener ada ininya, narasumbernya. Narasumbernya Mas Impo, namanya Mas Indra Prayogi. Beliau tuh seniman dengan instalasi, seniman seni rupa tapi instalasi, tapi dia juga kayak mix media. Jadi dia mencoba sekarang kan udah nggak ada lagi genre-genreannya, misalnya lukis Mm-hmm. aja gitu, atau musik aja, kayaknya sekarang udah bisa collab sih. Iya, betul. Diharapkan kemarin itu kalau bisa dari visual tapi bisa kayak ada bentuk lain tuh. Nah, makanya dari si titik api, jadi si kebakaran hutan ini yang kita akhirnya ambil, kebakaran hutan itu apa sih yang bisa jadi menarik gitu ya. Jadi karya tapi jadi juga sisi kritik juga sih ke pemerintah, bahwa si karya seni rupa itu kalau bisa jangan cuma pengennya aja gitu, tapi kalau bisa mah mengangkat isu, mengangkat fenomena yang akhirnya orang sadar, oh ada kejadian ini ya di kota saya gitu. Jadi yang kita mau angkat itu kan kebakaran hutan tuh. Nah, jadi metodenya adalah kemarin kita mencoba cari komparasi nih. Kayaknya diharapkan si visual ini bisa collab nanti sama si seni musik dan seni tari dan lain katanya. Kalau bisa dikolabin gitu kan. Jadi kemarin kita coba cari, ternyata ada website pemerintah yang memang menampilkan titik api per hari di seluruh Indonesia. Jadi kita mau cek tuh mau kota mana atau provinsi mana gitu. Nah, yang kita fokus Riau itu, jadi kita fokus ke Riau dulu. Jadi titik api di Riau itu ada titik-titiknya. Habis itu kita akan ambil polanya selama 1 tahun. 365 hari kita polakan, kita bagi jadi 12 bulan. Jadi itu kita punya sekitar 365 pola titik-titik api di Riau. Gitu. Dari situ. Dari pola-pola itu nantinya mau dijadiin apa nih Pak kira-kira? Dari pola itu kemarin banyak sih brainstormingnya, bisa dijadikan not musik, bisa jadi lagu tuh. Jadi titik-titik itu bisa nggak ya dimasukin ke tuts piano gitu, jadi nada gitu, itu satu. Yang kedua bisa nggak dijadikan misalnya
tenun gitu. Oke. Kan titik-titiknya kan bisa jadi Oh, motif iya tenunnya betul gitu. betul Jadi betul motif betul. tenun, bisa jadi lukisan, bisa jadi apapun. Cuma kemarin menarik banget buat kita itu karena kemarin itu ada disuruh collab dan juga ada kayak apa namanya itu tari. Awalnya sih pengennya jadi tarian ya, cuma kata mentor waktu itu waktu itu ada mentornya kalau bisa yang sekarang udah hilang apa kira-kira gitu ya, mungkin silat ya. Oke. Jadi kemarin tuh kepikiran ya sekalian aja kita bikin buku silat pengendali api. Oke, gitu. berarti inovasi nih ya. Iya, Iya, kita bikin inovasi. Karena silat baru-baru. juga ini sih, silat juga lagi rame ya. Lagi rame bener. Iya. Mau ditutup tuh kita Iya. ke Jepang tuh. Luar biasa. Tapi dengan inovasi-inovasi yang muncul tentunya ini kan kolaborasi ya. Nah, pengennya kolaborasi sama siapa aja nih selain sama Siku Keluang? Jadi dari Siku Keluang itu kan nanti akan dipertemukan dengan majelis yang lain tuh. Oke. Performance art sama musik juga. Makanya kemarin itu si karya ini kita coba bikin raw-nya sih, mentahnya itu pertemuan terakhir itu kita kan presentasi tentang konsep ya. Jadi konsep itu dari 365 pola kita coba bikin jadi 12 bulan. Jadi kita bikin jadi 12 gerakan. Oke, 12 gerakan jurus pengendali api gitu. Jurus pengendali api. Cuma kan masih titik-titik ya. Titik-titik masih pola kan kita bukan orang silat juga bukan orang tari gitu. Jadi nanti kayaknya kita akan coba collab sama mereka. Cuma kita mencoba kemarin dari titik-titik itu, ini kita memanfaatkan teknologi ya. Jadi kita coba minta tolong kepada ChatGPT. Minta tolong. ChatGPT dari titik-titik ini, tolong bikin satu gerakan yang simultan tidak putus gitu. Jadi dia bikin tuh memang gerakannya. Jadi si gerakan itu udah ada 12 gerakan. 12 gerakan dari titik-titik api. Nah, jadi kita jelaskan dari mana si asal gerakan ini. Gitu. Siap. Walaupun nanti entah jadi bener iya praktekin apa enggak ya itu mah diserahkan aja. Yang penting kita udah bikin karya. Endingnya mah kita bikin buku aja. Jadi itu ada kitab suci gitu. Kitab suci silat pengendali api Majelis Cipta Rupa. Keren. Tepuk tangan dulu lah. Nah, barangkali dari cerita menarik ini teman-teman pengen tanya apa nih? Boleh banget nih kita lontarkan pertanyaan Nggak apa-apa. Nah, silakan. Yuk. Harapannya dari proyek ini fokusnya mau apa? Harapannya. Selain buku ya. Yang pertama itu sebenarnya kalau saya kan karena basicnya bukan seni rupa, cuma pemerhati seni gitu ya. Jadi tapi ingin berkarya gitu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang, dengan adanya kayak pemikiran baru bahwa seni itu tidak terkotak-kotak lagi, akhirnya berani tuh berkarya. Akhirnya tuh kayak uji nyali sih bang. Wah ada challenge nih, open call misalnya, pameran di mana, buka, udah uji nyali cobain aja gitu, misalnya dengan pemahaman kita. Jadi makanya kayak tadi saya mau coba challenge diri aja sih, challenge diri sendiri. Wah ini oke lah, ini cobain aja lah gitu dengan kemampuan yang ininya satu. Yang kedua memang ingin mencoba mengangkat isu atau kritik, tapi dengan cara yang elegan gitu, bukan cara yang rusuh gitu, bukan cara yang istilahnya ya agak sedikit bisa dia bertanggungjawabkan gitu. Maksudnya kita mengkritik dengan seni dan mengkritik dengan bertanggung jawab. Nah gitu sih. Gitu. Keren luar biasa. Dan ini kalau boleh tahu proyeknya bakalan bisa dilihat di mana nih nantinya? Boleh kok. Kapan? Dimana? Boleh tahu banget, boleh. Ya boleh. Boleh. Jadi nanti kita bisa ngelihat di mana nih nanti hasilnya? Kalau dari teman-teman itu non-blog, katanya nanti akan ada acara di Agustus ya, masalah Agustus. Acaranya RCH. Di Riau Creative Hub nanti ada. Nanti digabung tuh ada lukis, ada musik, ada performan, ada sekupa. Semuanya di situ nanti. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan dong teman-teman. Dan jangan lupa nanti di Agustus ya di RCH kita sama-sama bakalan lihat hasil dari proyekan Bang Parlin. Bang Parlin, oke. Bang Parlin, siap. Aduh, kita takut nih nilainya jadi D nih. Oke, siap. Sampai jumpa lagi nanti ya, kita tungguin proyeknya Bang Parlin. Sampai jumpa dan ini dia podcast PKPK. Pamer karya punya kita.